System one loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Heriani, NPM 1940606004 dari lokal A1 BK19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian kuantitatif, yaitu penelitian survei. Oke, baik. Yang pertama, pengertian atau makna penelitian kuantitatif survei. Salah satu metode penelitian kuantitatif adalah metode survei. Kerlinger 1973 menyatakan, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Lanjut lagi, menurut Newman W. Lawrence 2003 menyatakan, penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang yang disebut dengan responden dengan keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek, dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei berkenan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan kutipan tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan yaitu wawancara dan kuesioner yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Lanjut lagi, ada tujuan penelitian kuantitatif survei. Penelitian survei menurut Suhartono 2000 diklasifikasikan mempunyai dua tujuan. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang suatu, dan kedua, bertujuan untuk melakukan analisis. Yang pertama itu survei dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran tentang sesuatu. Survei semacam itu disebut survei deskriptif. Lalu tujuan yang kedua adalah survei bertujuan untuk melakukan analisis, yang disebut sebagai metode survei analitik. Ada 3 ciri-ciri penelitian kuantitatif survei. Yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Jadi teknik pengambilan sampelnya harus sampling probabilistik atau sampel acak. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada kuesioner atau juga berdasarkan pertanyaan lisan pada saat wawancara. Yang ketiga, sampel harus representatif mewakili populasi, sehingga ukuran sampelnya relatif banyak sebanding dengan populasi dibandingkan dengan metode lainnya. Berdasarkan gambar dapat diberikan penjelasan bahwa setiap penelitian cenderung berangkat dari masalah. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dengan pernyataan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, sedangkan penelitian memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Meneliti adalah mencari data yang teliti, akurat. Untuk itu peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes.
Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial induktif. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi, frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Oke, lanjut, ada contoh penelitian kuantitatif survei. Yang pertama, yang saya dapat dari jurnal penelitian ialah tingkat kecemasan pada peserta didik yang memiliki prestasi akademik rendah di kelas 10 SMK Negeri 4 Palembang. Sedangkan pada penelitian skripsi, survei kebutuhan layanan konseling individual, studi deskriptif pada siswa kelas 10 SMK 2 Depok tahun ajaran 2017-2018.